Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Eka Apriani, CGP Angkatan 10 kelas 1035 Lampung dari UPT SMP Negeri 2 Gading Rejo, Kabupaten Trengsewu. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi 1.2.A.8 koneksi antar materi modul 1.2. Adapun yang saya lakukan dalam refleksi ini saya menggunakan model 4P. Pertama peristiwa, kedua perasaan, ketiga pembelajaran, keempat penerapan ke depan atau rencana. Pada tahap peristiwa, momen yang paling penting menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1 saya banyak belajar tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Di modul tersebut dijelaskan tentang tujuan pendidikan, kodrat alam dan kodrat zaman seorang anak, asas trikon, sistem Among, budi pekerti, dan lain-lain. Di modul 1.1 ini juga saya tercerahkan bahwa anak bukan seperti tabula rasa, tetapi sejak lahir anak sudah membawa kodratnya sendiri-sendiri. Seumpama kertas, setiap anak sudah memiliki garis-garis samar dan tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan dan memperjelas garis-garis tersebut agar terlihat semakin jelas. Dalam proses menebalkan dan memperjelas garis tersebut, pendidik harus mengutamakan proses menuntun agar proses pendidikan bisa berjalan lancar dan optimal. Dengan kata lain, pendidikan adalah upaya untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap murid. Tentunya setiap murid memiliki kemampuan yang bervariasi. Momen yang paling penting juga dalam tahap peristiwa ini adalah pada modul 1.2 saya banyak belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut harus dimiliki oleh calon guru penggerak untuk mendukung perannya. Adapun peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktis. Di materi modul 1.2 ini saya menjadi tercerahkan agar bisa memiliki dan menguatkan setiap nilai guru penggerak untuk mendukung peran saya sebagai guru penggerak. Dalam tahap peristiwa ini juga kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya dapat pahami adalah melalui program guru penggerak yang menitik poinkan kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa mindset atau perubahan yang ada dalam pola pikir dan perilaku saya bahwa murid adalah anak didik kita yang memiliki kodrat alam yang selalu ingin merdeka sejak dari kandungan. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing, menuntun, dan menjadi instruktur agar murid kita merdeka sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dua modul tersebut saling mendukung karena keduanya pada akhirnya memberi pemahaman untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Modul 1.1 mengajarkan pemahaman secara umum tentang dasar dan tujuan pendidikan, yaitu tentang proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Adapun pada modul 1.2 dijelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan pendidikan-pendidikan yang berpihak pada murid sebagai bukti nyata dari konsep berhamba kepada murid, yaitu selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Peran menonjol dalam hal ini adalah mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, senantiasa memampukan diri untuk menuntun murid di sekolah. Pada tahap perasaan, pada saat momen ini terjadi, saya merasa seperti bagaikan seekor burung yang ingin terbang tinggi-tingginya dan menguasai seluruh alam dan menggapai semua yang saya harapkan. Materi pada modul 1.1 dan 1.2 membuka kesadaran saya tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Saya kadang berpikir, mengapa tidak sejak dulu saya mendapat materi seperti pada modul 1.2 dan 1.1 nih. Pada tahap pembelajaran, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir
bahwa anak lahir seperti tabula rasa, yakni kertas kosong yang siap ditulisi apa saja. Namun, sekarang saya berpikir bahwa anggapan itu sangat tidak benar, karena sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Mereka seperti kertas yang sudah bergaris, tetapi garisnya masih samar-samar, sehingga tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkannya menjadi lebih jelas. Saya dulu juga berpikir bahwa saya harus menyelesaikan materi sesuai dengan capaian kurikulum. Namun, sekarang saya telah berpikir, dalam proses pembelajaran, kita harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap murid, sehingga proses pembelajaran akan berpihak kepada murid. Penerapan ke depan adalah berikut pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Pertama, terus belajar mengembangkan diri secara mandiri untuk mendukung kualitas pembelajaran dengan pelatihan atau BIMTEK, seminar, dan webinar. Kedua, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, misalnya dengan penerapan model pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan minat dan gaya belajar murid. Ketiga, berkolaborasi dengan pihak lain untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas. Keempat, selalu melakukan refleksi pembelajaran untuk bahan perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Apa yang perlu saya pertahankan dalam metode pembelajaran saya, dalam gaya belajar saya, dan apa yang harus saya perbaiki untuk peningkatan kualitas pembelajaran ke depannya. Kelima, selalu mencari ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan. Keenam, bersama murid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kegiatan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, kemudian lanjutkan berzikir dan berdoa. Tentu juga memunculkan perilaku peduli terhadap sesama dengan zakat, infak, dan sedekah.